Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dikutip dari tv1news.com bahwa di depan penyidik, Kuat Ma'ruf mengaku lihat adegan tak pantas nyonya dan ajudan di kamar. Brigadir J mau gendong ibu dan bilang jangan di sini dong. Maka dari sini yang kemudian sejumlah temuan baru terkait kematian tragis anggota polisi bernama Brigadir J yang turut menyeret mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka terungkap pada hari ini. Artinya adalah bahwa di detik-detik itu sebelum kejadian maka Brigadir J sudah tidak enak dalam firasatnya. Sudah ada menyatakan bahwa sudah menceritakan kepada kekasihnya ada sekelompok orang yang ingin membunuhnya. Dan bahkan tidak hanya itu, dari pihak keluarga juga ada firasat-firasat seperti itu. Mari seperti ini komentar-komentar para netizen. Luar biasa sekelas, bisa ngalah-ngalah RI ajudannya bisa 8, yang gaji juga dari pajak rakyat. Almarhum Joshua Sarjana S1 Hukum diperlakukan layaknya ART. Harus ada pembenahan ke depannya, kepolisian RI tidak bermewah-mewah begitu. Para ajudan benar-benar dijajah sementara rakyat susah. Tugas ajudan seharusnya hanya melekat dengan kedinasan. Kalau sampai mengerjakan di luar itu pasti ada yang salah dengan pimpinannya. Banyak kok pejabat yang punya ajudan biasanya datang pagi, pulang pasti pimpinannya selesai dinas dan tidak ada mengerjakan pekerjaan ART. Verdi Sambo dan Putri Candrawati memang aneh bin ajaib. Selalu ingin menangis kalau bahas kronologinya. Yang pasti Tuhan pasti akan membalas semua kejahatan orang-orang jahat dengan balasan setimpal atau bahkan lebih memilukan. Semoga almarhum tenang di pelukan Tuhan. Dia terlalu baik untuk dizalimi. Terus kemudian sebenarnya jika keluarga Batak, sikap mereka itu hal yang lumrah di dalam kekeluargaan. Almarhum Brigadir J itu one in millions. Dari seorang pemuda yang sangat baik sampai mau melakukan hal-hal temeh bagi keluarga dia, termasuk terhadap keluarga baru almarhum, yaitu keluarga Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Dan menyedihkan sekali, kebalikan almarhum dibalas dengan kejahatan yang mengerikan. Saya yakin Tuhan sedang membela almarhum dan satu persatu mereka dipermalukan Tuhan, dan ganjaran kejahatan mereka pasti mengerikan dahsyatnya bahkan sampai 7 turunan. Semoga terungkap atuh. Apapun motif harus diterima oleh semua pihak, karena siapapun berhak mendapat kebenaran yang utuh, dan semoga polisi menemukan bukti yang utuh. Aku rasa Bay PC bakal dihantui rasa bersalah seumur hidup. Soalnya aku lihat kebaikan dan sayang keluarganya itu tulus. Rasa bersalah itu kayak neraka di dunia loh. Thanks you Kak. Heran bang, foto-foto tersebut kan gak ada kaitannya dengan eksekusi penembakan ke Brigadir J. Kenapa bukti perilaku Verdi Sambo yang diungkap? Jauh sebelum eksekusi Brigadir J, sepertinya Polri juga masih setengah-setengah ungkap kasus ini meski sudah banyak yang tersangka. Kasihannya ya, seorang personel polisi yang susah-susah bersaing untuk seleksi, ternyata setelah diterima pendidikan dan ditugaskan sebagai ajudan pejabatnya. Deskripsi jabatannya sih ajudan jenderal, tapi kok pekerjaannya masih banyak macam-macam, begitu sampai-sampai ngurusi rumah tangga, istri dan anak-anak jenderal. Bahkan istri dan anak-anak si jenderal juga ikut-ikut nyuruh-nyuruh si ajudan itu. Padahal si ajudan kan personel Polri aktif yang digaji oleh pemerintah, dalam hal ini rakyat. Tapi kok malah dipekerjakan layaknya ART di rumah jenderal. Coba mulai sekarang dicek tuh rumah-rumah jenderal-jenderal yang lain, berapa orang ajudannya. Jadi artinya bahwa kasus pembunuhan Brigadir J ini sudah banyak bukti-bukti yang nyata, mulai dari rekaman CCTV, terus kemudian ada ketua RT yang memberikan statement atau keterangan waktu kejadian itu, terus kemudian ada autopsi yang sudah nyata dan keluar. Ini dampaknya luar biasa sekali. Dan bahkan hari ini Putri Candrawati dan Verdi Sambo dengan yang lain hanya ditetapkan jadi tersangka. Tetapi
masih dalam proses pencarian fakta. Tetapi ini hampir 2 bulan untuk melakukan mencari fakta-fakta tersebut. Bahkan Pak Kapolri kemarin saat sidang dengan DPR Komisi 3 menyatakan akan tindak setindak dan seadil-adilnya siapapun yang melakukan itu. Kemudian ada pembahasan kode etik di kepolisian, yakni mendatangkan Ferdy Sambo kemarin juga. Ferdy Sambo juga mengatakan bahwa sudah memundurkan diri sebelum dipecat secara tidak hormat begitu. Inilah kecerdasan oleh kekejaman Ferdy Sambo, dan bahkan orang-orang tertuju kepada Ferdy Sambo apakah benar melakukan hal seperti itu karena dia propam begitu. Tetapi nyatanya bukti-bukti sudah ada, semuanya sudah ada, sudah dijadikan tersangka. Apakah ini akan, walaupun dijadikan tersangka, apakah ini nantinya hukum atau bisa kena pidana hukuman mati atau tidak? Dan inilah kekuatan Ferdy Sambo masih misterius. Mari kita baca beritanya seperti ini. Di depan penyidik, Kuat Ma'ruf mengaku lihat adegan tak pantas. Nyonya dan ajudan di kamar Brigadir J mau gendong ibu dan bilang jangan di sini dong. Sejumlah temuan baru terkait kematian tragis anggota polisi bernama Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang turut menyeret mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka. Terbaru kejamnya RD Ferdy Sambo dan anak buah justru terbongkar setelah adanya keterangan dari Komnas HAM terkait adanya dugaan pengancaman dan penyiksaan Brigadir J sebelum dihabisi. Sebelumnya Brigadir J disebut-sebut mendapatkan ancaman sebelum dieksekusi mati oleh Irjen Ferdy Sambo dan anak buahnya. Adapun Brigadir J juga pernah mengatakan hal tersebut kepada sang kekasih Vera Simanjuntak bahwa dirinya diancam oleh Sekuat. Siapa sosok Sekuat itu? Akhirnya setelah beberapa tersangka resmi ditetapkan termasuk Irjen Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Komnas HAM mengungkapkan siapa sosok Sekuat yang dimaksud oleh Brigadir J itu. Komisioner Komham Khairul Anam mengatakan Brigadir J pernah menerima ancaman pembunuhan dari Sekuat. Ternyata Sekuat yang dimaksud adalah sopir sekaligus asisten rumah tangga istri Irjen Ferdy Sambo, yaitu Kuat Ma'ruf. Bahwa ini Kuat Ma'ruf ini ART begitu, asisten rumah tangga, bisa mengalahkan seorang Brigadir J dengan ancaman-ancaman itu begitu. Padahal Brigadir J sudah menceritakan kepada kekasihnya bahwa akan diancam oleh Sekuat. Ternyata setelah ditelusuri bahwa ancaman itu dari ART, dari sopirnya dan ajudan yang lain begitu. Nah, tidak jelas ini motifnya, apakah motif hanya pelecehan seksual atau tidak. Tetapi Putri Chandrawati saat ini sudah mengubah 3 kali keterangannya, mulai dari pelecehan seksual, terus kemudian mulai masuk kamar, terus kemudian buka baju dan sebagainya. Dan ini adalah keterangan tidak nyata, dan ini adalah pasti rekayasa oleh Ibu Putri Chandrawati. Mari kita lanjutkan kembali. Dia memaparkan Vera mengatakan kalau Yosua atau Brigadir J diancam oleh Sekuat. Anam mengaku pada awalnya dirinya dan tim tidak mengetahui siapa itu Sekuat. Setelah diselidiki ternyata Sekuat itu adalah Kuat Ma'ruf. Anam menirukan pernyataan Vera, kurang lebih kalimatnya seperti ini. Yosua dilarang naik ke atas menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit. Kalau naik ke atas akan dibunuh. Saat ini, Kuat Ma'ruf sudah ditetapkan jadi tersangka pembunuhan Brigadir J. Tersangka lainnya antara Irjen Ferdy Sambo, Baradae, Brigadir RR, dan Putri Chandrawati. Adapun Irjen Ferdy Sambo kini resmi jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Yosua. Selain Sambo, KM alias Kuat Ma'ruf yang merupakan asisten rumah tangga juga terseret jadi tersangka bersama dengan Bribka RR dan Baradae. Hingga kini motif pembunuhan yang diperintahkan RJ Sambo masih menjadi teka-teki, namun muncul fakta baru yang diduga menjadi alasan Sambo untuk menghabisi nyawa ajudan sindir Brigadir J. Sebelumnya, Kuat Ma'ruf mengaku mempergoki langsung tindakan tak lazim yang dilakukan antara nyonya dan seorang ajudan. Menurut pengakuan Ma'ruf, Brigadir J kata itu tiba-tiba mendekati Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo.
Adapun Brigadir J menurut Kuat Ma'ruf rupanya membopong Putri sambil berkata, "Jangan di sini dong." Kuat Ma'ruf mengaku menyaksikan langsung peristiwa itu. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh ART Kuat Ma'ruf ini adalah sebuah rekayasa, ingin mengikuti schedule dari awal, dari pembunuhan awal, yang mana Ibu Putri juga mengatakan ini adalah pelecehan seksual, dan tiba-tiba ART juga mengatakan seperti itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Putri Chandrawati. Tetapi bagi kami para netizen tidak begitu percaya terhadap perkataan dari ART ini, begitu kan. Masa seorang ART mengikut campur dengan urusan brigadir, Baradae dan semuanya. Jadi urusan ART ini urusan di rumah tangga, begitu kan. Nah, walaupun jadikan tersangka, Kuat Ma'ruf ini harus dihukum seadil-adilnya karena dia juga merupakan mengikuti perencanaan pembunuhan Brigadir J. Itu aja sebenarnya. Maka di sini kemudian kalau ada 4 tersangka, semuanya harus diusut tuntas seadil-adilnya. Apalagi Baradae sekarang ini posisinya pasti tahu mana situasinya waktu itu, dan dia pasti tahu kok. Mungkin apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo seakan-akan dia orang hebat membunuh orang. Tidak semudah itu, hai Ferdy Sambo. Mari kita lanjutkan beritanya. Saat itu Kuat Ma'ruf mengaku langsung terkejut dan meneriaki Brigadir J untuk tidak menggendong Putri. "Kamu siapa? Nggak ada yang angkat-angkat ibu." Menurut pengakuan di depan penyidik, Kuat belum melaporkan peristiwa itu ke Irjen Ferdy Sambo. Selanjutnya pada Kamis 7 Juli 2022, Kuat Ma'ruf kembali mempergoki Brigadir J sedang berada di kamar Putri Chandrawati di lokasi yang sama. Adapun Kuat Ma'ruf kemudian melaporkan hal itu Brigadir Ricky Rizal yang langsung menyita pistol HS9 dan senjata laras panjang milik Brigadir J. Refli membahas bahwa KM memperoleh kejadian janggal di Magelang, yakni Putri Chandrawati dan Brigadir J terlihat duduk berdekatan di sofa di kamar. Dari kejadian itu diduga Putri Chandrawati dan Brigadir J memiliki kedekatan khusus. Diduga Kuat Ma'ruf melaporkan kejadian itu kepada RJ Ferdy Sambo sehingga membuat marah besar. Jadi kalau menurut saya pribadi, apa yang dilakukan oleh ART ini rekayasanya sangat luar biasa sekali ya. Dalam artian bahwa masa ART itu bisa tahu seperti itu, begitu kan, tidak melaporkan ke Irjen Ferdy Sambo, begitu. Kalau menurut saya pribadi, apa yang dilakukan oleh Kuat Ma'ruf atau asisten rumah tangga ART ini benar-benar keterlaluan, merekayasa dari semua ini, begitu. Artinya sampai mengapa ART itu bisa mengetahui kamar Putri kalau Brigadir J menggendong ibu Putri Chandrawati? Nah, seharusnya kan segitu pertanyaannya. Dan disinilah yang kemudian pasti ada rekaman CCTV ketika melihat ART itu melihat Brigadir J menggendong Putri Chandrawati. Tapi nyatanya tidak ada, begitu kan. Ini adalah sebuah kebohongan dan rekayasa besar apa yang dilakukan oleh ART ini. Maka dihukum seberat-beratnya kepada ART dan yang lain yang mengikut perencanaan pembunuhan Brigadir J ini. Dan di sini sudah ditetapkan. Ade menjelaskan dari hasil pemeriksaan jenazah Brigadir J tidak ditemukan bekas kekerasan sebelum atau sesudah kematian. Dia mengaku kematian Brigadir J terjadi karena luka akibat senjata api, bukan seperti hal yang disebutkan kuasa hukum keluarga. Selanjutnya Ade mengatakan luka senjata api itu ditemukan sebanyak 5 peluru keluar dari satu yang bersarang di tubuh Brigadir J. Dia menentukan pihaknya tidak menemukan bekas luka selain akibat senjata api. Jadi artinya bukan tembak menembak, tetapi ini ditembak, begitu. Artinya kalau kita melihat tembak menembak pasti ada yang luka antara kedua belah pihak itu, tetapi ini ditembak, dieksekusi. Bahkan ada rekaman-rekaman ketika Brigadir J sudah memohon kepada Ferdy Sambo apakah benar atau tidak, tetapi nyatanya beredar luas bahwa rekaman itu adalah rekaman yang nyata, begitu kan. Terus kemudian komentar-komentar netizen sangat luar biasa sekali. Ada yang mengatakan bahwa saya bingung loh sama kepolisian di negara ini. Ajudan harus ngurusin semua urusan keluarga, urusan pakaian anak, tidurnya anak, lain-lain. Jadi diurus sama ajudan.
Menurut aku ada masalah serius dalam rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Terlihat Putri Chandrawati tidak mendapatkan perhatian dari Ferdy Sambo. Terlihat juga VC dan FC berangkat sendiri-sendiri. Kalau dilihat dari chat WA itu, saya makin yakin kalau Brigadir J, Reza dan PC itu akrab. Reza diundang hadir padahal Reza bukan bagian dari ajudan atau bagian yang bekerja dengan FS kan. Diundang sampai diberi hadiah, berarti karena mereka memang akrab. Saya yakin juga Brigadir J dan Desa itu udah dianggap seperti anak kandung oleh PC. Begitu juga sebaliknya Brigadir J sudah dianggap PC seperti ibu kandungnya. Karena cuma Brigadir J sudah dianggap PC seperti ibu kandungnya, kan cuma abang kandung lah. Jadi cuma orang yang tidak waras seperti KM lah yang mengatakan pelecehan seksual. KM ditangkap aja sih mencoba kabur berada. Kan ada sesuatu. Saya nggak percaya sih sama KM itu. Kesimpulannya adalah bahwa KM Kuat Ma'ruf sudah ingin kabur begitu, tetapi sudah ditangkap dari pihak kepolisian, sudah diadili dan sudah dijadikan tersangka. Maka dari sini ya kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang merekayasa dari semua, mau dari Kuat Ma'ruf atau KM, kemudian Putri Chandrawati, Ferdy Sambo, itu adalah rekayasa semua. Dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa orang-orang yang sudah menjadi tersangka yang ikut merencanakan pembunuhan Brigadir J itu sudah direncanakan sejak awal sebelum kematian Brigadir J. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.